苏晨，书里段道山以及商道盟士，怀疑段青乃是通缉犯。天道阴阳。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-124. Bagi yang bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 123. Sebelumnya, Sinan bersama yang lainnya telah melakukan ujian agar dapat memasuki 3 camp milik kekaisaran. Akan tetapi para ketua dibuat terkejut pasalnya Sinan tidak kunjung terpengaruh oleh tekanan yang diberikan. Bahkan di saat yang lainnya sudah mengeluarkan martial spirit, Sinan tetap santuy saja. Hingga bahkan di tekanan kelima, semua orang sudah tidak dapat bertahan lagi. Namun tidak untuk Sinan. Hal ini pun menarik perhatian Kaisar. Ia bahkan sampai turun tangan untuk mengetes kekuatan Sinan. Akan tetapi serangannya dapat dengan mudah dipatahkan oleh Sinan. Kekuatan inilah yang membuat para ketua berebut agar bisa membawa Sinan ke camp mereka. Tapi pada akhirnya Sinan memutuskan untuk bergabung dengan camp Pony. Begitu pula dengan Shinru. Ketua Wang setelah senang dan mengajak mereka untuk bertemu anggota lain yang disebut sebagai kelompok Yulin. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ketua Wang memberitahu kalau dalam 3 bulan berikutnya dia akan membagi kelompok Yulin menjadi 2 kelompok demi pelatihan komprehensi. Duanxing dan Mu Chengye akan menjadi ketua dari 2 kelompok tersebut. Sedangkan yang lainnya bebas memilih bergabung ke kelompok mana. Tentu lebih banyak murid yang bergabung dengan Mu Chengye, karena bagaimanapun Sinan adalah anggota baru. Jadi hanya ada Shinru saja yang berada di kelompoknya. Ketua Wang meminta untuk membagi kelompok menjadi 4 orang, namun tidak ada yang kunjung pergi. Ini wajar sebab mereka masihlah belum tahu dengan kemampuan Duanxing. Alhasil, Mu Chengye meminta Su Chen bergabung dengan Duanxing karena ia tidaklah membutuhkan anggota lemah sepertinya. Perkataan itu tentu saja membuat gadis tersebut sedih. Bahkan rekannya ini sempat memarahi tindakan Mu Chengye. Sedangkan Sinan memberikan pil kepada Su Chen.苏晨， 书里 Untuk Xiaoling sendiri masih tidak terima akan perkataan Mu Chengye. Tapi dia itu tidaklah peduli dan justru menganggap mereka semua sampah. Xiaoling tidaklah dapat berbuat apa-apa karena kekuatan Mu Chengye terlalu kuat. Untung saja Sinan bertindak cepat dengan mengamankannya, karena jika tidak Xiaoling dapat terluka. Mu Chengye tidaklah begitu mempedulikan kondisinya karena jika ia tidak dapat bertahan, maka sudah membuktikan kalau Xiaoling itu lemah. Ketua Wang menghentikan tindakan mereka, karena ini bukanlah saat yang tepat untuk menunjukkan kekuatan dan pertarungan. Ia juga meminta mereka untuk bersiap karena kedepannya pertarungan yang sebenarnya akan dimulai. Xiaoling berjanji kalau apa yang terjadi pada hari ini akan dia balas pada pertemuan selanjutnya. Baik ia maupun Su Chen akan bergabung dengan kelompok Sinan, karena mereka itu kesal akan perbuatan Mu Chengye selama ini. Sinan bahkan bisa menjamin kalau dalam 3 bulan ke depan mereka itu dapat mengalahkannya. Jadi lebih baik sekarang dia itu meminta maaf saja. Mu Chengye hanya dapat tertawa karena tidaklah mungkin kedua sampah itu melampaui dirinya. Tidak lama kemudian ada beberapa orang yang mencari Sinan, di mana dia adalah ketua Su dari camp Harimau Putih bersama orang-orang dari aliansi bisnis. 段道山以及商道盟士，怀疑段青乃是通缉犯。 Mereka sudah tahu kalau Duanxing merupakan Sinan yang telah menyamar. Bahkan di sini ada pangeran ke-6 yang sebelumnya sudah dilukai parah oleh Sinan. Melihat kondisinya itu membuat Sinan tertawa. Ia bahkan masih sempat-sempatnya mengejek kondisi pangeran ke-6 yang layaknya seperti mumi.
Ketua Wang tidak ingin membiarkan pihak lain ikut campur dalam permasalahan campnya. Terlebih lagi, Duan Xing adalah anggotanya. Selama mereka tidak memiliki surat izin dari kekaisaran, maka ia tidaklah bisa mengizinkan. Pangeran ke-6 terus ngebacot untuk memberitahu perbuatan Sinan kepadanya. Bahkan berniat untuk menghabisi dirinya. Jadi atas apa yang telah dia lakukan, maka kekaisaran akan memberikan hukuman berat kepadanya. Ketua Su akan membongkar penyamaran Sinan. Jika dia itu benar, maka mereka dapat menghabisinya secara langsung tanpa menunggu perintah. Ketua Wang yang ingin membela dihentikan oleh Sinan, karena dia itu ingin melihat orang-orang ini untuk melakukan pemeriksaan kepadanya. Ia juga penasaran bagaimana cara mereka dapat menyelidikinya. Saat itu jugalah seorang tetua pun mengeluarkan sebuah harta berupa cermin. Di hadapan cermin itu, seberapa hebat pun penyamaran, maka akan terungkap. Ketua Wang pun menjadi agak panik, namun tidak untuk Sinan. Saat itu jugalah cermin ini pun mulai melakukan pemeriksaan kepadanya. Akan tetapi Sinan dengan tenang menggunakan kekuatan Yin dan Yang agar dapat melindunginya. Tidak hanya itu saja, gadis harta sempat memberikan bantuan karena cermin itu telah mengganggu tidur siangnya. Alhasil cermin ini pun sudah tidak dapat lagi menggunakan kekuatannya untuk mengungkap penyamaran Sinan. Jadi Ketua Wang pun meyakini kalau apa yang mereka lakukan adalah sia-sia saja. Peri ini pun merasa kesal karena Sinan telah berani menghancurkan cerminnya. Akan tetapi Ketua Wang mengingatkan kalau Sinan hanya berada di tingkat Martial Emperor. Lantas bagaimana dia dapat menghancurkan hartanya tanpa melakukan pergerakan bahkan suara? Mereka bahkan ada di sini namun tidak ada yang merasakan keanehan yang terjadi. Ketua aliansi bisnis menenangkan Pangeran ke-6 karena Zhou Tianjing hanyalah benda mati saja. Yang mana dia yakin betul kalau Sinan sangatlah pintar dalam teknik penyamaran. Dulu Denny juga sempat terjebak oleh tipuannya. Jadi kali ini dirinya tidak akan membiarkan hal yang sama terulang. Mereka akan melihat martial spiritnya. Shinru mencoba untuk membela karena dia yakin tidak ada dari mereka yang pernah melihat martial spirit yang Sinan miliki. Selain itu, bisa saja aliansi bisnis mencoba memutar balikan fakta. Jadi ketika Duan Xing mengeluarkan martial spiritnya, maka mereka pasti menganggap itu adalah milik Sinan. Tetua ini bisa menjamin kalau informasi yang diberikan oleh aliansi bisnis merupakan sebuah kebenaran. Namun di saat ia ingin memberitahu tentang martial spiritnya, Tuan Putri pun telah datang. Tentu kedatangannya kemari membuat semua orang terkejut. Sedangkan Tuan Putri ini merasa kesal karena aliansi bisnis telah sangat berani menuduh yang tidak-tidak kepada camp kekaisaran. Tuan Putri datang kemari dengan membawa surat dari sang kaisar. Ia mengatakan kalau 3 camp merupakan garda terdepan dari kekaisaran. Jadi mereka berhak memilih siapapun yang dianggap berbakat dan layak. Kaisar bahkan memuji Duan Xing karena kehebatannya. Jadi dia pun memberikan hadiah kepadanya dan juga memberikan status kepadanya. Ini tentu akan membuat orang-orang tersebut sulit untuk menyentuh Sinan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.